Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama memasuki ibadah pada hari ini dengan satu pengakuan bahwa penolong kita adalah dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Efesus 3 ayat 12. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Demikianlah ayat yang akan menghantar dalam keseluruhan ibadah pada saat ini. Mari kita bersama menaikkan pujian kita kepada Tuhan melalui Kidung Jemaat 15 bait 1 dan 2. Dipersilahkan duduk. Mari kita bersatu hati di dalam doa pengakuan dosa. Ya Tuhan Allah Sorgawi, Allah yang kami sapa dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami datang kepadamu, mohon pengampunan atas segala dosa dan kesalahan kami, yang terwujud dalam tindakan kami, tutur kata kami, dan mungkin juga angan kami. Segala sesuatu yang kami lakukan dan itu melukai hati Tuhan, melukai hati sesama kami. Kiranya Tuhan mengampuni dosa kami. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pernyataan pengakuan dosa dalam pujian kita nyatakan melalui Kidung Jemaat 37A bait 1 dan 3. Batu karang yang teguh, Kau tempatku berteduh, karena dosaku berat dan kuasanya menyesal. Oh, bersihkan diriku oleh darah lambungmu. Tiada lain ku pegang,
hanya salib dan iman. Dalam kehampaanku, ku dambakan rahmat-Mu. Tanpa Dikau Tuhanku, takkan hidup jiwaku. Tuhanlah yang menjadi sumber keselamatan kita, dan setiap orang yang mengakui dosa di hadapan-Nya, Dia akan menyatakan pengampunan oleh karena iman kita kepadanya. Sebagaimana dinyatakan di dalam Roma 5 ayat 1. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah, oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita sambut dengan menyanyikan Kidung Jemaat 387, bait 1 dan 3. Ku heran Allah mau memberi rahmat-Nya padaku, dan Kristus sudi menebus yang hina bagaiku. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasa-Nya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Ku heran oleh rahmat-Nya, hatiku beriman, dan oleh kuasa sabda-Nya, jiwaku pun tentram. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasa-Nya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Kita bersatu di dalam doa untuk mempersiapkan diri menerima firman Tuhan. Kita berdoa. Dengan segala kerendahan hati kami membuka mata hati dan pikiran kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kiranya kuasa Roh Kudus yang menaungi kami, sehingga apa yang kami baca, kami dengarkan, dapat kami renungkan, bahkan kami pelihara dalam kehidupan sehari-hari, sehingga iman kami menjadi kuat. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, hari ini kita bersama-sama hendak membaca bacaan Injil kita yang terambil dari Yohanes pasal 6 ayat 24 sampai dengan 35. Yohanes pasal 6 ayat 24 sampai dengan 35. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan menjadi kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa,
melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Maka kata mereka kepadanya, tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dan dari surga. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah roti itu senantiasa. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Demikianlah bacaan Injil kita pada hari ini. Berbahagialah kita yang mendengarkan, merenungkan, bahkan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, dalam hidup kita mengenal ada yang namanya kebutuhan primer. Kebutuhan primer itu salah satunya adalah pangan atau makan. Jadi makan itu merupakan kebutuhan hidup manusia yang tidak bisa dikesampingkan. Itulah sebabnya ketika Yesus melihat 5.000 orang bersama dengan dia dan mereka belum makan, maka Yesus memberikan makan kepada 5.000 orang tersebut. Perikop kita hari ini menjadi bagian dari Yesus memberikan 5.000 orang makan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, ketika orang sudah mulai kenyang, tentu saja orang itu akan mencari Yesus yang sudah memberikan mereka makanan. Ketika Yesus sudah pergi dari tengah-tengah mereka tetap mencari. Karena apa? Karena makanan itu menjadi sebuah kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia. Nah, setelah mereka menemukan Yesus, ada sebuah dialog di antara mereka. Dan ketika mereka menemukan Yesus, mereka mencari Yesus bukan karena mereka percaya kepada Yesus, tetapi mereka mencari Yesus karena mereka telah menjadi kenyang, karena mereka telah makan dari makanan yang pada waktu itu dimakan bersama dengan 5.000 orang. Itulah sebabnya ketika Yesus tahu motivasi orang-orang yang datang kepada Yesus, Yesus berkata bahwa bekerjalah
bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kehidupan, sampai kepada hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus mengungkapkan kalimat ini, sebenarnya Yesus melihat bahwa mereka itu tertarik kepada Yesus bukan pada sumber roti yang diberikan Yesus kepada 5.000 orang. Tetapi mereka tertarik pada rotinya, makanannya. Dan makanan itu bisa binasa. Artinya makanan itu bisa, misalnya dalam kehidupan kita bisa busuk. Artinya itu tidak kekal makanan itu. Pasti ada kalau kita mengatakan expired date-nya. Itulah sebabnya ketika mereka menjumpai Yesus hanya untuk makanan yang ingin mereka makan, justru disitulah Yesus kemudian ingin membuka pikiran mereka tentang roti yang telah mereka makan. Roti yang dibutuhkan mereka itu bukan roti untuk makanan secara jasmani saja. Tetapi mereka juga harus sadar betul bahwa mereka itu dipelihara oleh sumber roti makanan jasmani itu. Yesus hendak membuka pikiran mereka yang tidak benar. Roti yang Yesus berikan kepada 5.000 orang asalnya dari mana? Asalnya dari sumber hidup. Dan sumber hidup itu siapa? Sumber hidup itu Allah sendiri. Itulah sebabnya Yesus menjelaskan, ketika orang Israel di padang gurun dan mereka makan roti, makan mana, bukan roti dan mananya itu yang berasal dari Musa, tetapi itu berasal dari sumber hidup, sang sumber hidup itu. Dan roti itu menjadi roti kehidupan. Mana itu menjadi mana kehidupan bagi mereka. Jadi orang-orang banyak tadi ingin dibuka pikirannya, jangan mencari roti yang menjadi kebutuhan jasmani saja, tetapi carilah roti yang sesungguhnya, yang memberikan kehidupan. Kehidupan bukan hanya bernafas saja, tetapi kehidupan kekal nantinya. Nah, Yesus menjelaskan bahwa roti dan mana yang diberikan oleh Musa kepada bangsa Israel pada waktu itu berasal dari sang sumber hidup. Dan itu adalah roti hidup. Nah, roti hidup itu sekarang sudah datang ke dalam dunia. Untuk apa? Untuk memberikan kepuasan dan kelegaan kepada siapa? Kepada setiap orang yang percaya. Dan siapa roti hidup itu? Roti hidup tidak lain adalah Yesus sendiri. Jadi mereka harus belajar bahwa mereka jangan hanya mencari kebutuhan jasmani, tetapi mereka mengabaikan kebutuhan rohani. Yesus mengikatkan kebutuhan rohani pun sangat penting dalam kehidupan mereka. Sebagaimana roti yang adalah kebutuhan primer, adalah makanan yang itu bisa mengenyangkan. Kalau itu dikaitkan dengan roti hidup, kita menyadari bahwa sesungguhnya roti hidup itu adalah tanda ketergantungan kita kepada Allah. Dengan kata lain, kalau setiap saat kita membutuhkan kebutuhan makan untuk tubuh kita,
Setiap saat pula kita juga membutuhkan kebutuhan makan untuk kehidupan rohani kita. Kalau kita butuh makanan, maka kita juga butuh roti hidup tadi. Roti hidup itu siapa? Adalah Yesus sendiri. Manusia perlu makan bukan hanya untuk hidup dalam arti bernapas, tetapi makan untuk mendapatkan kehidupan. Dan Yesus menawarkan bahwa roti hidup itu telah bersama-sama dengan mereka, dan Yesus mau membagikan kehidupan roti hidup itu kepada setiap orang yang mau percaya. Dan setiap orang yang mau percaya, mengimani bahwa Yesus menjadi sumber kehidupan. Kehidupan di sini bukan hanya sekedar kehidupan jasmani pasti itu, tetapi juga kehidupan yang kekal. Maka iman kita dibutuhkan, iman kepada Yesus, kepada Sang Roti hidup itu. Sehingga manakala dalam hidup kita harus menghadapi berbagai macam persoalan, kita tetap memiliki keyakinan bahwa kita memiliki sumber hidup. Permasalahannya apa? Banyak. Secara ekonomi, siapa yang tidak mengalami kesulitan saat ini? Hampir semuanya mengalami. Tetapi bagaimana di dalam menghadapi persoalan itu kita selalu bergantung kepada roti hidup, Sang sumber hidup itu sendiri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, melalui bacaan ini kita juga diingatkan bahwa kalau kita bekerja, jangan bekerja hanya untuk mencari makan, tetapi bekerjalah untuk sesuatu yang akan memberikan bekal bagi kita. Artinya, pekerjaan apapun yang kita lakukan, jangan semata-mata hanya karena mencari uang, tetapi kita melakukan pekerjaan untuk kehidupan kekal. Kita melakukan pekerjaan untuk Tuhan yang telah memberikan pekerjaan itu kepada kita. Yakinlah ketika kita bekerja bukan untuk makan, bekerja bukan untuk semata-mata mencari uang, maka dia bisa melakukan segala hal menjadi sumber hidup bagi kita dalam kehidupan yang kita jalani. Mari Bapak Ibu Saudara, kita senantiasa hidup di dalam iman kepada Sang sumber hidup, roti hidup, yaitu Yesus Kristus, yang akan terus menolong dan terus memberkati, memberikan jalan keluar bagi setiap persoalan yang kita hadapi. Amin. Saat teduh bagi kita semuanya. Setiap janjiku dan setiap doaku, juga langkah imanku, Tuhan bersamaku. Tiang gunungku tempuh, harapanku pun teguh, rahmat Tuhan beserta untuk selamanya.
teruslah di dalamku, ku kan menang bersamanya. Jemaat, kami mohon untuk bangkit berdiri. Dengan meletakkan tangan kanan di dada sebelah kiri, mari kita bersama-sama untuk mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maryam, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita satukan hati dalam doa syafaat. Ya Tuhan, kami bersyukur Engkau mengingatkan kepada kami bahwa Engkaulah sumber berkat bagi kami, dan ketika kami senantiasa beriman kepada Engkau, segala sesuatu yang kami hadapi pastilah ada jalan keluarnya. Secara khusus kami hendak berdoa untuk kehidupan Jemaat Philadelphia, keluarga-keluarga Jemaat Philadelphia. Engkau jauh lebih mengetahui setiap keluarga menghadapi permasalahan yang tidak ringan. Tetapi melalui bacaan pada saat ini kembali mengingatkan bahwa Engkaulah sumber hidup kami, dan ketika kami mengimani Engkau menjadi sumber hidup bagi kami, pastilah segala permasalahan yang kami hadapi akan dapat terurai. Kami berdoa untuk kehidupan kami sebagai bangsa dan negara. Ketika saat ini kami sudah bersama-sama memasuki bulan Agustus, kami mensyukuri akan berkat Tuhan yang sudah Tuhan anugerahkan kepada negeri dan bangsa ini. Berkenan Tuhan terus menopang negeri dan bangsa ini menjadi negeri yang senantiasa mengutamakan kepentingan bersama. Pemimpin bangsa dan negara kami Tuhan kuatkan dan berikan kemampuan kepada mereka agar mereka dapat melaksanakan tugas tanggung jawabnya dengan baik. Sebagai warga negara kami pun juga boleh mendukung program-program pemerintah untuk memajukan kehidupan bangsa dan negara ini. Demikian juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami di tengah Jemaat Philadelphia yang harus menghadapi sakit penyakit. Dalam kasih dan kemurahan Tuhan kami serahkan Bapak Mariman, Bapak Suratijo, Ibu Nugroho Yulianto, Bapak Nugroho Tri Asmantio, Ibu Arista Kurniawati, Ibu Painah Teguh Tri Raharjo, dan juga saudara-saudara kami lain yang membutuhkan pertolongan oleh karena sakit yang dialaminya. Kami percaya Tuhan menjamah mereka dengan tangan kasih Tuhan. Terlebih kami juga mendukung bagi keluarga Ibu Wartini Widiatmojo dalam pergumulan untuk membongkar rumah oleh karena program pemerintah yang harus dijalankan. Kiranya Tuhan mencukupi segala kebutuhan yang diperlukan sehingga keluarga Ibu Wartini dapat melaksanakan apa yang harus dikerjakan dalam kasih dan kemurahan Tuhan bersama dengan tetangga. Mereka bisa melaksanakan tugas tanggung jawab yang harus diemban dengan baik dan dengan sukacita walaupun tidak mudah. Kami berdoa untuk kehidupan anak-anak kami dalam pertumbuhan iman mereka. Kiranya Tuhan terus menopang dan menolong mereka dalam studi mereka. Tuhan terus
memampukan mereka untuk mengikuti proses pembelajaran dengan baik sehingga mereka dapat mengikuti dan dapat menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa takut kepada Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk Febri, Tuhan memberkati dia dalam pergumulannya setiap hari. Kiranya Tuhan terus menolongnya supaya emosionalnya terjaga dan keluarga yang mendampinginya pun senantiasa ada dalam damai sejahtera Tuhan. Kami juga menyerahkan pergumulan hidup kami lainnya yang kami tidak bisa sampaikan satu persatu. Berkenan Tuhan terus menolong kami untuk melihat bahwa di balik pergumulan yang ada, Tuhan sedang bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Kami berdoa untuk pelayanan gerejamu dimanapun juga tempatnya. Berkatilah sehingga berita kebaikan tersampaikan kepada setiap orang yang kami temui. Inilah doa kami Tuhan, kesempurnaan atas doa ini kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kepada kami doa Bapa kami. Kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami, seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Berkat dan pertolongannya senantiasa diberikan Tuhan kepada kita. Marilah kita mensyukuri berkat tersebut melalui persembahan kita yang didasarkan pada 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Bapak Ibu, mari kita menyanyikan dari pelengkap hitung jemaat 146 bait pertama, bawa persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur.
Mari kita aturkan persembahan ini dalam doa. Kembali kami menghadap kehadirat-Mu ya Tuhan, kami mengucapkan puji syukur kami, karena Tuhan telah menuntun, memberkati kami semua, sehingga kami pada saat ini bisa melakukan dan melaksanakan ibadah pada pagi hari ini. Dalam kesempatan ini juga ya Tuhan, kami mengaturkan persembahan yang kami kumpulkan dalam bentuk uang. Persembahan yang kami kumpulkan merupakan berkat-berkat Tuhan yang tercurah pada kami semua dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkatilah ya Tuhan persembahan ini, dan Tuhan sucikan sehingga persembahan ini menjadi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam kami mengaturkan persembahan ini, ada kekurangan kami, ada dosa-dosa kami, kiranya Tuhan mengampuninya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yesus menawarkan kehidupan bagi setiap umat manusia yang bersedia untuk menerima tawaran itu dengan iman, maka dia akan mendapatkan kehidupan. Mari kita bersama-sama dalam hidup ini, kita senantiasa hidup di dalam iman, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita ke depan. Tuhan selalu menuntun langkah kita di padang gurun, di kesulitan-kesulitan yang harus kita hadapi. Mari kita bersama mengakhiri ibadah kita dengan bangkit berdiri, menyanyikan Kidung Jemaat 416 bait 1 dan 2. Tersembunyi ujung jalan, hampir atau masih jauh, ku dibimbing tangan Tuhan ke negeri yang tak ku tahu. Bapa ajar aku ikut, apa juga maksudmu, tak bersangsi atau takut, beriman tetap teguh. Meski langkahmu semua tersembunyi bagiku, hatiku menurut jua dan memuji kasih-Mu. Meski kini tak ku nampak, nanti ku berbahagia apabila terang-Mu tampak dengan kemuliaan-Nya. Kita akhiri ibadah kita dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera yang bersumber dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus senantiasa tercurah atas kita semuanya sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Kasih Tuhan mengiringimu
sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih